Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar yang disiarkan langsung dari studio LTTV Selayar. Bersama saya Kak Mia dan saya Kak Nita akan menemani kalian dalam acara hari ini. Alhamdulillah, setelah melewati hari yang panjang, sampailah kita pada tahap 3 besar Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Setelah melewati 2 bulan cukup menegangkan ya Kak Mia, sampailah kita di tahap akhir dari rangkaian acara kita. Iya Kak Nita, semoga tema dari Festival Dai Kepulauan Selayar yaitu membangkitkan semangat kompetisi anak dengan tetap adaptif dan kreatif di masa pandemi ini bisa terwujudkan ya Kak Nita. Iya, amin. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga acara ini bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dari Warung Naata, Goser Ojek Online Selayar, Percetakan Anugerah Jaya, Makaroni Jalur 2, Aroma Cafe, Dreams Art, Shiny Store, Fantasi, Selayar Frame, dan Syam Design. Iya. Dan untuk lebih afdolnya, karena kita sudah sampai di tahap akhir dari acara kita, hari ini kita juga akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Festival Dai Kepulauan Selayar. Ada juga sambutan dari CEO Lemban TV dan juga ucapan selamat dari Bupati Kepulauan Selayar. Iya, langsung saja Kak Nita, kita panggilkan kepada Kak Anis Dwi Putra untuk menyampaikan laporannya. Kepada Kak Anis Dwi Putra dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga acara Festival Dai Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan lancar sampai hari ini insya Allah. Salam salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan tetap tercurah kepada beliau, sahabat, hingga para pengikutnya sampai kita sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Dwi Putra. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Tentunya sebuah kehormatan tersendiri bagi saya yang telah diberikan kesempatan untuk menahkodai kegiatan ini, kegiatan Festival Dai Kepulauan Selayar, di mana dalam kegiatan ini saya mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar bagaimana mengkoordinir sebuah kegiatan di tengah-tengah pandemi. Misalnya dalam mengkoordinir kegiatan melalui online maupun offline dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan. Ya, tentunya kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Tentunya juga adanya sponsor-sponsor yang telah melakukan dukungan dalam bentuk apapun itu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan untuk menunjukkan potensi-potensi dai dari anak-anak umur 6-12 tahun. Peserta ini awalnya menerima peserta sebanyak 40, kemudian disaring dengan mengirimkan video secara online sampai 20 peserta. Sampai saat ini 10 peserta dan hari ini kita sampai ke Grand Final 3 besar Festival Dai Kepulauan Selayar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah membersamai saya sampai hari ini untuk menyukseskan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi laporan dari Ketua Panitia Festival Dai Kepulauan Selayar. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari CEO LTTV Selayar dan langsung saja kepada Kak Aksa dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rezeki waktu dan rezeki kesehatan untuk hadir di acara Grand Final Festival Dai Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan tak lupa juga kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili teman-teman panitia dan kru LTTV mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan pihak sponsor yang telah mendukung acara ini hingga bisa terselenggarakan. Saya juga pribadi sebagai CEO LTTV mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan Festival Dai Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertama-tama, poin-poin yang ingin saya sampaikan hingga lahirnya Festival Dai Kepulauan Selayar ini, yang pertama adalah mengasah dan mencari bakat adik-adik sekalian untuk menjadi seorang dai, dan agar adik-adik bisa tetap produktif dan mengikuti kompetisi di tengah pandemi. Dan yang ketiga yaitu menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kami dan teman-teman panitia mendapat sebuah tantangan untuk melaksanakan kegiatan di tengah pandemi dengan cara memanfaatkan teknologi internet. Maka dari itu, kegiatan Festival Dai Kepulauan Selayar ini dilaksanakan secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya ingin sampaikan juga adalah semoga dengan lahirnya kegiatan Festival Dai Kepulauan Selayar ini akan ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya yang ada di Kepulauan Selayar untuk mengasah dan berkembangnya bakat anak-anak di bidang keagamaan. Sebelum saya menutup sambutan saya ingin menyampaikan selamat kepada 3 peserta yang telah lolos sampai ke Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Dan untuk adik-adikku yang belum lolos, jangan berputus asa, semangat terus belajar. Insya Allah tahun depan kita akan laksanakan kembali Festival Dai Kepulauan Selayar yang kedua. Dan saya juga ingin mohon maaf apabila dalam berlangsungnya kegiatan ini banyak kekurangan. Insya Allah ke depan kami akan perbaiki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari CEO LTTV Selayar. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video ucapan selamat dari Bupati Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Basri Ali, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, mengucapkan selamat kepada 3 besar peserta Dai Cilik Kabupaten Kepulauan Selayar. Kalian semua merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dan kalian adalah juara dan harapan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, itulah tadi cuplikan video ucapan selamat dari Bupati Kepulauan Selayar. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, sebelum kita menampilkan peserta pertama Festival Dai Kepulauan Selayar, mari kita sapa dulu ya Dewan Juri kita. Assalamualaikum Dewan Juri. Ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini ya. Ya, dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan
peserta pertama kita. Jadi mari kita panggilkan atas nama Wastika Muspira dari UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wastika Muspira, asal sekolah UPT SDI 62, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah mengetahui kalau Wika masuk di Grand Final 3 besar, alhamdulillah kami sangat senang sekali. Jadi harapan kami di 3 besar karena kebetulan lawannya adalah hebat-hebat. Semoga Wika bisa menampilkan yang terbaik dan semoga insya Allah menjadi juaranya. Sebenarnya pertama kali latihan itu saya tidak yakin karena Wika itu suaranya kecil, kemudian pokoknya Wika itu pertama latihan itu tidak meyakinkan. Tapi alhamdulillah setelah dari hari ke hari Wika semakin bersemangat dan semakin memperlihatkan kebolehannya, dan alhamdulillah akhirnya Wika bisa masuk ke 3 besar. Ingat ya teman-teman, jangan lupa saksikan penampilan saya dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar di RTTV Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wastika Muspira, asal sekolah UPT SDI 62, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, tiada untayan kata yang paling indah selain kata puja kepada zat pemilik cinta, zat yang maha kuasa. Karena atas berkat, rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam acara Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang, yang telah menggulung-tikar kezaliman dan membentangkan permadani kemuliaan. Bapak Ibu penyelenggara beserta Dewan Juri yang saya hormati, adapun judul yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah memaknai Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Tinggal menghitung hari, seluruh umat Islam di penjuru dunia akan merayakan suatu hari yang fitri. Itulah hari kemenangan, hari yang sangat dinanti-nantikan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu kita semua bergembira, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah berhasil melewati sebuah ujian maha berat, yaitu mengendalikan hawa nafsu dan berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Bapak Ibu teman-temanku beserta Dewan Juri yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa betapa banyak orang yang memasuki Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Mengapa demikian?
Mengapa semua ibadah itu tidak mengantarkannya ke titik fitrah? Banyak orang yang memasuki Ramadan bukan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan, melainkan hanyalah untuk meningkatkan omset maksiat. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah banyak orang yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, semua ibadah itu lenyap seketika. Padahal sesungguhnya di akhir Ramadan itulah hari kemenangan. Di akhir Ramadan seharusnya kita kembali menjadi manusia yang fitrah. Kita senantiasa membesarkan, mengagungkan, dan memuji kebesaran Allah ketika kita memasuki Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terlepas dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, karena kita masih diberikan umur yang panjang. Walaupun suasana menyambut Idul Fitri tahun ini, kita masih dihadapkan dengan berbagai cobaan, yaitu semakin merajalelanya virus corona. Ratusan nyawa melayang setiap hari di negeri ini. Namun kita harus selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Teman-temanku, Hari Raya Idul Fitri bisa dijadikan sebagai momen untuk membesarkan hati dan jiwa segenap kaum muslimin. Kaum muslimin yang sudah kembali kepada fitrahnya akan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tetap istiqamah dan berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, sangat membenci kebohongan, selalu berbuat dan berkata benar sekalipun perkataan itu pahit. Yang ketiga, selalu taat dan patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Teman-temanku, marilah kita menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai ajang untuk lebih memperbaiki diri. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil mengagungkan asma Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanda Idul Fitri telah tiba, kemenangan pun tiba. Marilah kita saling bermaaf-maafan, minal aidin wal faizin, walaupun terpisah oleh jarak. Teman-temanku, ingat ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya teknologi. Jangan hanya foto, cekrek, upload di Facebook, cekrek, pamer baju baru, mukena baru, dari ujung rambut sampai ujung kaki serba baru. Tapi, manfaatkanlah teknologi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan umat Islam. Hari Raya Idul Fitri bisa dimaknai sebagai kembali menuju fitrah setelah melalui berbagai macam latihan yang dapat menguatkan iman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di tempat ini, marilah kita berdoa bersama. Wahai yang maha bijaksana, kami datang menghadapmu dengan wajah tertunduk. Ampunilah dosa-dosa kami yang meruntuhkan segala kebaikan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghancurkan karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menjadi sebab turunnya bala bencana. Karena jadi mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Besarkanlah kami umat Islam sebagaimana besar dan agungnya Hari Raya Idul Fitri, agar kami dapat senantiasa menegakkan kalimat La ilaha illallah seluas hamparan ciptamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mas Bayu makan ketupat, makannya sambil melompat. Jika tatap muka sudah tersempat, pakai chat pun no what. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Mia, penampilan pertama dari peserta kita hari ini berjalan dengan lancar. Pastika puas hari ini? Puas. Bagaimana perasaannya sampai hari ini?
Baik. Baik, deg-degan? Pastikan deg-degan atau biasa saja? Ya, langsung saja. Ya udah, langsung saja kita dengarkan komentar dari para dewan juri, dipersilakan. Assalamualaikum Wika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Masya Allah Wika pakai putih-putih cantik sekali. Kita sudah benar-benar berasa dekat Ramadan ya. Dan kita bisa lihat semangat di 3 besar ini sepertinya memang semangatnya makin nambah gitu. Dan kalau saya lihat kan yang salah satu yang kita beri masukan kepada Wika di pekan lalu adalah di tajwid, dan kita bisa lihat ada progres ya untuk di situnya. Tapi jangan berhenti belajar, masih ada lagi bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Itu saja, semangat untuk Wika. Nanti kita lihat siapa yang akan jadi juara 1, 2, dan 3 di Grand Final ini. Itu saja. Assalamualaikum Nafika. Waalaikumsalam. Iya, saya sepakat ya sama Kak Yanti tadi bahwa hari ini Nak Wika yang kemarin bacaan Qur'annya itu kurang bagus, sekarang makhrajul hurufnya itu sudah mengalami progres yang sangat bagus. Ya, ini luar biasa dipertahankan ya. Ya, itu artinya Nak Wika itu menerima masukan. Tidak semua orang ketika diberikan masukan itu kemudian menindaklanjutinya. Kadang-kala justru orang kemudian menjadi antipati dengan itu, menolak ya dalam hatinya. Oke. Itu luar biasa ya, Nak Wika. Tadi bahwa kemenangan itu karena memang itu adalah tujuan dari berpuasa ya. La'allakum tattaqun itu memang adalah tujuan kita berpuasa sebagai hari kemenangan, dan tidak semua orang itu mendapatkan kemenangan dengan cara berpuasa. Kenapa? Karena bisa jadi justru muncul ria. Tadi saya tertarik dengan kata cekrek, upload di Facebook cekrek, upload di Instagram cekrek. Apalagi ketika di akhir dengan puisi, dengan pantun ya itu ya. No what. Awalnya menggunakan kata ketupat. Saya langsung teringat dengan Idul Fitri. Rasa-rasanya memang sudah hari kemenangan ini. Berikutnya terkait dengan kemenangan di dalam Islam memang ada cukup banyak yang dikategorikan sebagai pemenang ya. Bagi mereka yang mampu untuk melawan hawa nafsunya selama menjalani puasa, kemudian kita menjalani puasa itu dengan sabar, itu adalah orang yang diberikan kemenangan oleh Allah. Siapa lagi mereka? Orang yang beriman lalu kemudian mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang sudah mulai banyak orang yang dikenal dengan perkumpulan-perkumpulan atau komunitas hijrah ya. Itu semua adalah orang yang dikategorikan sebagai pemenang. Mudah-mudahan Nak Wika juga bisa menjadi pemenang di bulan puasa dan insyaallah di Idul Fitri yang akan kita masuki nanti insyaallah. Itu saja dari saya. Wastika Musfira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di Grand Final. Yang pasti siapapun yang tampil hari ini dari 3 itu pastilah juara. Hanya tinggal kita melihat siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, dan siapa yang juara 3. Yang sangat menarik dari Ananda Wastika Muspira, dipanggil Wika biasa ya kakak, adalah semangatnya yang sangat membara. Dan itu dalam modal yang luar biasa saya kira. Kelas berapa lagi nak? Kelas 4. Saya dapat membayangkan betapa akan banyaknya festival yang akan diikuti oleh Wika dengan semangat-semangat yang luar biasa membara. Ketika Allah ala ma'hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya langsung teringat karena ini sering saya jadikan pembuka ketika saya Idul Fitri. Di situ dikemukakan bahwasanya hendaklah kamu mengagungkan, membesarkan Allah atas segala petunjuknya agar kamu bersyukur kepada Allah. Jadi sekadar tambahan bahwasanya ketika memang kita kumandangkan Allahu Akbar ya, hendaklah kita membesarkan Allah. Bahkan di hadis dikemukakan, semarakkanlah kedua hari raya itu dengan ucapan-ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Dan Ananda Wika telah mengupas di sini tentang bagaimana pentingnya takbir, tahmid dan tahlil. Ya, ada kata-kata di sini Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kemudian sempat memberikan contoh dengan kekinian seperti virus corona, ratusan nyawa yang melayang. Ini juga contoh yang sangat bagus, karena tidak banyak orang memberikan contoh yang persis seperti yang kita alami sekarang. Dan itu saya dapati di ceramah Wika. Demikian juga ketika bicara teknologi di situ juga sudah dijelaskan, apalagi sudah dikemukakan oleh Ustaz Haspa tadi dengan kata-kata yang cukup bagus. Kemudian ada berbagai macam latihan di Fitra ini. Salah satu di antaranya adalah tentang latihan mengekang hawa nafsu. Ramadan ini akan berlalu dan kita menganggap hari ini adalah Idul Fitri. Salah satu di antara latihan yang harus kita lakukan adalah mengekang hawa nafsu. Di antara ada sebuah hadis yang mengungkapkan salasun muhlikat. Ada 3 sifat yang merusak. Satu di antaranya adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang tidak terkendali. Ini nanti bisa dikembangkan jika nanti Wika diberikan waktu lagi untuk memberikan materi dengan tema seperti ini yang ada hubungannya dengan hawa nafsu. Karena pada pekan-pekan yang lalu di 10 besar saya sudah terlanjur membuat puisi akrostik, maka saya akan lanjutkan. Jadi tentunya temanya adalah berkaitan juga dengan akhlak, berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan Idul Fitri, kesucian batin, maka puisi itu akan saya arahkan ke situ. Saya tinggal melanjutkan yang dulu. Sekarang tinggal saya melanjutkan, yaitu wastika muspira. Jadi muspira itu yang saya akan kemukakan dalam puisi akrostik. Mari menjaga lisan dan perbuatan untuk bekal di keluarga dan masyarakat. Zikir qalbu jadikanlah penghias diri. Faedahnya untuk membersihkan hawa nafsu. Ingat ketika hatimu kotor, ruang untuk bersilaturahim tertutup rapat. Angkara murka merajalela di mana-mana. Hanya dengan hati yang suci kita menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan Wika menjadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada para dewan juri atas komentar yang telah diberikan. Komentar tentang peserta kita ini baik dalam menerima masukan, marosnya bagus, pemaparannya bagus dan sebagainya. Ya Kak Mia? Ya, benar sekali. Ya, dan selanjutnya kita akan beralih kepada peserta kedua kita Kak hari ini. Namun setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar. Ya, kembali lagi dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar. Acara ini bisa berjalan lancar karena dukungan dari Warung Naatta, Goser Ojek Online Selayar, Percetakan Anugerah Jaya, Makaroni Jalur 2, ada Dreams Art, Chinese Store, Selayar Frame, Fantasi, dan Sham Design. Ya, itulah tadi penampilan dari peserta pertama kita ya Kak Nita. Pasti pemirsa TV di rumah sudah sangat penasaran bagaimana sih penampilan dari peserta kedua kita. Ya, langsung saja kita panggilkan peserta kedua kita atas nama Leana Khalista Zulfikar dari UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leana Khalista Zulfikar, asal sekolah UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Campur aduk? Iya, tapi yang pasti saya senang karena akhirnya Lea bisa melewati apa yang menjadi kekhawatiran kami, bahwa yang kami lihat Lea sebenarnya sepertinya tidak punya bakat dalam hal-hal yang seperti, tapi ternyata dia mampu lewati semua itu dan bisa masuk 3 besar. Tentu saya selaku orang tua bersama ibunya sangat senang dan bahagia dan bersyukur sekali. Leana itu alhamdulillah ketika diajari memang Leana itu cepat paham, apalagi ketika diajari ayat-ayatnya, tajwidnya, alhamdulillah cepat menerima. Harapan kami buat Leana itu semoga dia bisa mendapat juara
Di samping yang mendapat juara juga bisa mendapat pengalaman yang luar biasa, karena sudah bisa masuk ke tahap 3 besar itu sudah hal yang luar biasa buat Liana. Dan sudah bisa mendapat pengalaman, bisa tampil live langsung di depan TV. Jangan lupa teman-teman, saksikan penampilan saya dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar hanya di LTTV Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Halisa Zulfikar, asal sekolah UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu, dan pemirsa Lembang TV yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Menyelami Makna Idul Fitri. Menurut sebagian ulama, kata id berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Sedangkan fitri bisa berarti suci berdasarkan dari akar kata fatoro yaftiru. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan makna Idul Fitri adalah kembalinya seseorang kepada keadaan suci. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang kita sucikan? Yang pertama adalah mensucikan kotornya jiwa akibat hawa nafsu yang sering kita perturutkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Jadi orang yang selalu mengotori jiwanya itu adalah orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Di antaranya berupa rasa malas beribadah dan larut dalam perbuatan yang sia-sia. Sebagai contoh, sebagian pelajar karena keasikan main game hingga belajar yang merupakan kewajiban seorang siswa diabaikan. Bukan hanya belajar, waktu sholat pun kadang terlewatkan hanya karena memperturutkan hawa nafsu untuk bermain game. Dan tidak hanya itu, bahkan banyak dari perintah orang tua yang sering kita abaikan. Ini adalah suatu hal yang sungguh merusak dan mengotori jiwa. Atau jangan-jangan kita tidak hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu, namun sudah berada dalam tahap melampaui batas, yakni mempertuhankan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membiarkannya dalam kesesatan. Mudah-mudahan kita semua
tidak termasuk dalam golongan orang yang disindir oleh ayat tersebut. Na'udzubillah min zalik. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan pemirsa Lemban TV yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua yang perlu kita sucikan adalah mensucikan diri atau membersihkan diri dari dosa yang telah kita perbuat dengan cara mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa maghfirah atau ampunan. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mensucikan jiwa dan membersihkan diri dari dosa? Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, adakah suatu ibadah yang dapat mensucikan keduanya sekaligus? Ada Bapak Ibu sekalian, yakni dengan jalan berpuasa. Jadi puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini bukan cuma menahan lapar dan dahaga di siang hari, tapi juga melatih diri mengendalikan hawa nafsu agar tidak larut dalam perbuatan yang sia-sia. Dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran. Dengan harapan kebiasaan ini akan terbawa keluar setelah kita melewati bulan suci Ramadan, sehingga kesucian jiwa dapat kita raih dan terjaga dengan baik. Lalu bagaimana puasa kita dapat mendatangkan ampunan sehingga dosa-dosa kita sebagai orang yang berpuasa dapat terhapuskan? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan berpuasa adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sementara di ayat berikut dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Jadi dalam ayat tersebut jelas sekali informasinya bahwa ampunan disediakan bagi orang yang bertakwa. Tidak ada satupun yang memiliki wewenang dan otoritas untuk memberikan ampunan atas dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, dengan diri kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, lantas ajal datang menjemput sebelum mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maka kita berharap dengan menjalankan ibadah puasa, kita dapat kembali kepada kesucian jiwa serta suci dari dosa dan kesalahan. Semoga kita semua mampu mengembalikan dan menjaga fitrah kita, menjaga jiwa-jiwa kita agar tetap suci dan bersih, serta tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Jika diawali dengan basmalah, maka akhiri pula dengan hamdalah. Saatnya menyambut hari yang fitrah, mohon dimaafkan segala salah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari peserta kedua kita ya Kak Dita, yang membawakan ceramah dengan judul Menyelami Makna Idul Fitri. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, saya harus mengakui bahwa memang kita harus mengangkat jempol penampilan hari ini ya. Iya, Nak Lea, hari ini penampilannya begitu tenang, ya. Kemudian cara menyampaikannya juga lancar betul. Ini mirip di jalan tol ini, tanpa hambatan. Iya. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa ternyata memang di penampilan pertama penampilan di pekan kemarin dengan penampilan hari ini, kalau pekan lalu itu ketika suaranya itu di atas sudah meninggi, itu biasanya datar di atas tinggi terus. Sekarang ini bisa, ya kayak jedahnya, temponya itu bagus, iramanya itu bisa diatur ya, turun naiknya itu bagus sekali. Lagi-lagi saya juga katakan bahwa isi ceramahnya juga cukup. Saya tidak ingin mengatakan yang perfect ya, karena yang perfect itu saya kira tidak ada yang perfect. Tetapi mungkin kalau saya katakan lengkap, ini lengkap ya, mengemukakan masalahnya, kemudian setelah ada masalah tidak membiarkan masalah itu pergi begitu saja, tetapi ada solusi yang ditawarkan. Kemudian setelah ada solusi, supaya lebih memahami lagi, ada contoh yang diberikan. Setelah ada contoh, lalu kemudian cara menjelaskannya juga baik, karena bisa jadi ada sesuatu yang baik yang ingin disampaikan, tetapi cara menyampaikannya kurang baik, justru kadangkala pesan yang ingin disampaikan itu menjadi bias. Nah, itu tadi bagus. Dan ada beberapa dalil yang disampaikan tadi, dihafal baik, makhrajul hurufnya juga baik. Kita juga perlu acungkan jempol kepada guru mengajinya ini. Ya, terima kasih kepada guru mengajinya juga ya. Karena ini cukup bagus bacaan Qur'annya. Ya, terkait dengan makna Idul Fitri itu sendiri. Saya kira dari saya cukup sekian. Selamat, mudah-mudahan bisa menjadi juara hari ini. Amin. Assalamualaikum Lea. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sayang hari Baik. ini? Alhamdulillah. Nah, kita bisa lihat progresnya saya kira, dan saya tidak mengubah pendapat saya. Sepertinya saya melihat pertemuan kedua kayaknya kajian bersama Lea hari ini ya. Itu dan saya bisa melihat bahwa dibandingkan dengan pekan lalu itu pengendalian suaranya itu memang kelihatan jauh lebih baik dibanding yang kemarin. Jadi semakin sampai gitu pesannya. Yang kemarin saja itu sudah sampai luar biasa gitu ya ke kita, apalagi dengan pengendalian suaranya itu sudah lebih baik sekarang. Ya, kita merasa lebih menghayati, kita merasa lebih jelek gitu dengar nasihat-nasihatnya. Selamat, saya berharap siapapun yang nonton ini di rumah, teman-teman di rumah yang seusia Lea dan siapapun peserta yang menonton sekarang, saya berharap ada Lea-Lea yang lainnya di luar sana yang bisa sama-sama meneruskan pesan-pesan kebaikan untuk teman-temannya. Saya pikir itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda Liana Khalistia Zulfikar. Khalista Zulfikar dipanggil Lea. Kelas berapa, Nak? 4. Oke, jadi tadi kelas 4, sekarang juga kelas 4 ya. Ya, lumayan saya kira tuh. Kelas 4 sudah bisa tampil dengan seprima seperti ini. Tadi Ustaz Saspo sudah mengatakan penampilannya tenang, mulus seperti di jalan tol. Tapi mulusnya jangan terlalu cepat, dan itu tidak terjadi pada hari ini. Mulus yang dimasukkan di sini lancar adalah ada iramanya, ada jedanya, ada intonasinya. Itu bagus sekali. Terlalu lancar juga di jalan tol tidak bagus, tapi bukan berarti itu yang dialami oleh Lea, tidak. Dan saya setuju dengan Saspa dengan Kak Yanti bahwasanya dari segi intonasi rupanya luar biasa progresnya pada hari ini. Bisa ditata sedemikian rupa sehingga akan menjadi sebuah ceramah yang bisa dinikmati oleh setiap pendengarnya. Apalagi dari segi konten isi, setidaknya Lea mengutip 4 ayat ya. Ayat pertama bahkan 2 ayat ada di surat Asy-Syams, kemudian ada lagi di surat Al-Jathiyah. Itu surat Al-Jathiyah tadi saya kebetulan sering sekali membahas juga itu surat Al-Jathiyah. Kemudian ada Al-Baqarah, ada Ali Imran ayat 133. Itu sudah konten yang luar biasa ya, dari penampilan yang hanya sekitar 7-10 menit sempat mengutip 4 ayat. Ya, apalagi dengan contoh-contoh yang sangat up to date ya.
perbuatan sia-sia. Ini luar biasa, kritikan ke dalam ya bagi seusia Lea. Di saat orang sibuk-sibuknya main game, akhirnya lupa akan salat. Dan ini contoh yang saya kira sangat kekinian, sangat cocok dengan dunia anak-anak. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak ya, terkadang juga bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak juga itu ada yang main game. Sehingga ada yang ditanya seorang anak, kamu nak cita-citamu apa ya? Dia bilang, saya ingin menjadi HP ibu bapak. Mengapa? Karena kalau kita jadi HP, bunyi sedikit pastilah terkejut ibu dan bapak kita. Sementara kalau tidak jadi HP, biasanya sudah lapar, orang tua belum beranjak untuk mengambilkan makan. Iya, ada ayat yang sangat menarik barangkali di surat Al-Jasiyah ya, surat Al-Jasiyah. Afara'aita manittahaza ilahahu khawah. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini kalau dibahas ini siapa itu Tuhan, luar biasa itu. Apalagi nanti Nak Lea menambahkan dengan ada ayat yang hampir sama dengan itu di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 43. Ara'aita manittahaza ilahahu khawahu. Jadi hampir senada dengan itu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Intinya di situ adalah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau nanti Ananda Lea pernah membaca ada sebuah kuliah tauhid yang ditulis oleh Imaduddin Abdurrahim di situ membahas apa itu Tuhan. Ialah sesuatu yang menguasai kita lalu kita ikut dengan sesuatu itu. Sehingga kalau misalnya Tuhan itu boleh Tuhan hawa nafsu, boleh bapaknya menjadi Tuhan, boleh ibunya menjadi Tuhan, boleh menjadi temannya itu Tuhannya. Maka saya kira ini materi ini luar biasa bagusnya, dan mudah-mudahan saya kira dengan contoh-contoh seperti ini bahwasanya ketika kita selalu menyebut bahwasanya jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, kita mulai dari diri kita sendiri, tidak boleh hawa nafsu itu kita jadikan Tuhan. Siapa itu yang hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tidak memperhitungkan kalau dia ngomong, tidak memperhitungkan apakah orang tersinggung atau tidak. Mengapa? Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan, dan kita jangan begitu. Dan saya kira ini sudah khutbah hari raya yang luar biasa ini ya. Jadi saya juga lihat ini, boleh saya mengutip ini sebagian nanti kalau saya menjadi pengkhutbah nantinya. Ya, mungkin cukup panjang, jadi saya akan akhiri Lea dengan sambutan namamu yang saya sudah telanjur buat sebuah puisi akrostik. Ini yang paling agak lama tadi saya buat karena rupanya namamu 3 kata. Jadi tapi tinggal 2 kata terakhir, kata kedua dan kata ketiga yang saya sambung. Jadi mulai dari Khalista Zulfikar ya. Jadi Liana Khalista Zulfikar. Jadi Khalista Zulfikar saja saya sambung. Khawatirlah jika ragamu dikuasai oleh nafsumu. Jadi akan berakibat fatal dalam setiap langkahmu. Lembutkan setiap lisan dan tulisanmu. Yakinlah bahwa hawa nafsu bukan Tuhanmu. Sadarilah sejak dini tempat berpijakmu. Tanyakan setiap langkah pada hati nuranimu akan hakikat hidup di dunia. Dengarkan nasihat ayah bundamu. Zat yang maha agung itu adalah Allah. Uhwajaninlah dengan erat. Labuhkan hatimu di 2/3 malam. Fase untuk menjaga kesucian hati. Ibadah khusus untuk menempa jati diri. Quran saat itu harus dibaca dengan tartil. Air mata biarkanlah membasahi pipi. Rebutlah Lailatul Qadar menjelang Idul Fitri. Semoga Anda menjadi pemenang, dan yang pasti adalah Anda akan menjadi pemenang apakah di 1, 2, dan 3. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, komentar yang luar biasa dari Dewan Juri untuk peserta kedua kita ya Kak Lita. Benar-benar penampilan yang luar biasa mengagumkan dengan progres yang luar biasa juga, karena apa yang menjadi masukan dari Dewan Juri benar-benar sudah diperbaiki sampai di tahap Grand Final Festival Dai Kepulauan Selayar. Ya, sisa kita memperkuat doa ya Dek, bagaimana posisi Adek Liana selanjutnya, apakah ada di juara 1, 2, atau 3. Ya, terima kasih atas komentar dari Dewan Juri. Langsung saja kita panggilkan peserta ketiga kita. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.
Festival Dai Kepulauan Selayar. Nah, sekarang kita akan menyaksikan penampilan terakhir dari peserta kita hari ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita panggilkan atas nama Muhammad Ikramullah dari SDIT Al-Wahda. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ikramullah dan asal sekolah saya SD Al-Wahda. Aku sempat juga ini merasa khawatir karena anak saya juga sempat sakit 1 minggu, demam dan flu dan batuk. Tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Alhamdulillah sangat senang juga dan saya tidak mau berharap banyak. Yang penting anak saya sehat dan bisa mengikuti Grand Final 3 besar. Kesan-kesan saya selama melatih Muhammad Ikramullah, dia adalah anak yang selalu mau belajar untuk terus menjadi lebih baik dan tentunya dia selalu berusaha untuk memaksimalkan penampilannya. Dan selama proses latihan itu beberapa hambatan yang kami alami. Yang pertama, karena Muhammad Ikramullah beberapa hari sempat mengalami sakit sehingga proses latihan juga terhambat. Kemudian juga karena Muhammad Ikramullah itu adalah anak yang sangat lembut dan bisa bersuara, sehingga untuk meningkatkan suara nilai itu mungkin itu yang menjadi tugas kami bersama. Harapan saya semoga Muhammad Ikramullah dalam penampilannya di babak 3 besar bisa tampil dengan maksimal dan juga menguasai poster materinya dengan baik. Saksikan penampilan saya di Grand Final 3 besar Festival Dai Kepulauan Selayar hanya di RTTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramullah dan asal sekolah saya SDIT Al-Wahda. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan juri serta pemirsa LTTV yang saya cintai, mari kita memuji serta bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tak mampu kita hitung. Terlebih lagi, nikmat iman dan Islam yang kita rasakan saat ini. Yang dengan rahmatnya pula lah, kita bisa dipertemukan di babak Grand Final 3 besar Festival Dai Kepulauan Selayar tahun 2021. Salam dan salawat bagi Nabiullah Muhammad SAW sebagai pemberi salah, yang dengannya pula lah kita bisa merasakan nikmat tertinggi, yaitu iman dan Islam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu dan juri yang terhormat, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Menjadi Pemenang di Hari Raya Idul Fitri. Hadirin pemirsa LTTV, hakikat Idul Fitri bukan terletak pada indahnya baju baru yang dibelikan abi dan umi kita. Bukan juga terletak pada segala hidangan serta lauk-pauk yang mengundang selera. Dan juga bukan terletak pada segala perabot rumah yang mewah. Namun, hakikat Idul Fitri terletak pada kemenangan kita, balahan nafsu kita selama menjalani bulan Ramadan.
Hadirin pemirsa sekalian, mengapa demikian? Karena melawan nafsu merupakan jihad terbesar seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu An-Najjar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Afdalul jihadi, jihad yang paling utama, ayu jahadar rajulu, adalah seseorang yang berjihad nafsa hawahu, melawan dirinya dan hawa nafsunya." Betapa banyak di antara kita yang bersemangat menyambut Hari Raya Idul Fitri, namun ia kalah dalam berpuasa di bulan Ramadan. Dan kebanyakan orang kala ini ialah orang yang berpuasa, namun sayangnya ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan haus saja. Karena selama ia berpuasa di bulan Ramadan, ia tidak menahan dirinya dari memandang yang haram, serta tidak menahan lisannya untuk tidak bergosip, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang membuat puasanya makruh. Sungguh betapa ruginya orang-orang seperti itu. Di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan nafsunya, dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori nafsunya. Hadirin Bapak Ibu dan juri serta pemirsa LTTV rahimakumullah. Idul Fitri berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu Id dan Al-Fitri. Secara lugah atau bahasa, Id berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali atau berulang. Sedangkan Fitri berasal dari kata aftara yaftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Maka dari itu, ketika tiba Hari Raya Idul Fitri, maka perjuangan puasa kita di bulan Ramadan telah berakhir. Dan siapapun yang keluar dari bulan ini dan menjadi seorang pemenang, maka tentu pribadi kita, ibadah kita, serta amalan kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena jika ada orang yang selama bulan Ramadan mampu istiqomah menjalankan sholat tepat waktu, istiqomah bertadarus, istiqomah menjauhi amalan-amalan yang sia-sia, maka insya Allah kebiasaan itu akan terbuah hingga keluar Ramadan. Hadirin Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, menjadi seorang pemenang tentulah orang beruntung, dan orang beruntung tentulah tidak merugi. Lalu siapakah mereka? Di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan yang beramal solih. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam ayat ini Allah menjabarkan 4 ciri pemenang, yaitu 1. Beriman, beramal yang kedua beramal soleh, 3. Saling menasihati dalam kebenaran, dan 4. Saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam bulan Ramadan, jika kita memiliki 4 ciri tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi pemenang. Memiliki 4 ciri ini akan memaksimalkan ibadah dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tak lupa pula ya akan melaksanakan ibadah yang disyariatkan di bulan Syawal ini, seperti membayar zakat fitrah, bertakbir dan bertahmid, mendirikan sholat Idul Fitri, menyambut hari raya sesuai syariat, menyantuni anak yatim, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan sebagainya. Hadirin Bapak Ibu dan juri serta pemirsa LTTV yang saya cintai, semoga kita semua bisa menjadi para pemenang di Hari Idul Fitri ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Makan ketupat lauknya teri, jangan lupa opor ayamnya. Selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf dan lahir batin ya. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampilan terakhir dari peserta Festival Dai Kepulauan Selayar di babak Grand Final ya kami ya. Penyampaian yang begitu tenang. Bagaimana kami serahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar, dipersilahkan. Assalamualaikum Ikram. Salam. Bagaimana kabarnya? Baik. Semangat deh. Saya selalu kagum pada anak seusia Ikram yang bisa memotong-motong ayatnya, dalilnya, kemudian menyampaikan dalilnya, kemudian dipotong, terus disampaikan artinya. Kemudian itu biasanya tidak mudah gitu bagi anak seusia Ikram. Dan saya mendoakan semoga nanti Ikram jadi dai yang terkenal, bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikannya kepada kita semua, baik di sini maupun di luar sana. Terima kasih atas ceramahnya hari ini. Sama ya seperti yang sebelumnya, kita berasa lagi ada di kajian ya Kak Mia, Kak Dita. Saya kira itu saja. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, siapakah yang akan juara 1, 2, dan 3. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum Nak Ikram. Waalaikumsalam. Wah, semangat ya. Semangat lagi Nak ya. Iya. Cita-citanya apa nanti kalau besar nanti? Menjadi seorang ustaz. Masya Allah. Oh, cita-cita yang mulia ya, sama dengan namanya Ikram. Ikram itu mulia ya. Iya, insya Allah. Nah Ikram, hari ini masih tetap menjadi peserta yang paling lembut. Kalau misalnya taujih seperti itu cara Nak Ikram menyampaikan, itu biasanya sangat menyentuh sekali dan begitu mendalam. Kalau taujih itu disampaikan di tengah malam, amat cocok sekali. Apalagi misalnya dalam sebuah renungan itu sangat cocok. Ya. Kemudian kontennya juga bagus, Nak. Isinya ya. Tadi sempat mengambil terkait dengan orang yang beruntung itu adalah tentu tidak merugi. Lalu kemudian mengambil pilihan surahnya, pilihan ayatnya adalah di surah Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Saya sebenarnya jika misalnya ceramah ini diambil lagi, saya mengusulkan nanti mengambil di surah yang lain, misalnya dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di situ ada terkait dengan zakat. Kita masih saja dalam suasana Ramadan, ada hubungannya dengan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan kita di dalam bulan Ramadan ada hubungannya dengan kalimat tadi di awal di hadis, menahan hawa nafsu kita. Kenapa? Orang yang beruntung itu, pemenang itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Saya mengusulkan seperti itu nanti ya, seandainya ceramah ini masih dipakai. Nah, yang terakhir mungkin nanti tambahan sedikit, agak perbaikan saja. Gerakannya hari ini agak lebih monoton. Mungkin agak lebih dinamis sedikit. Tidak harus nampak liar, tidak, tetapi mungkin agak ditambah lagi sedikit. Insya Allah Nak Ikram itu akan menjadi dai nanti yang kondang, diundang nanti menjadi dai Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Bagus Nak Ikram hari ini penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Muhammad Ikramullah. Waalaikumsalam. Bisa dibesar-besarkan suaranya, nak? Jawabnya. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Tidak bisa juga kita memaksa suara orang karena memang Ananda Ikram itu ada dasarnya memang, ya, ada dasarnya begitu. Kelas berapa, nak? 5. Kelas 5 ya. Oh ya, berarti dua peserta kita yang sebelumnya kelas 4. Ananda Ikram yang paling kecil ternyata kelas 5. Ada satu hal yang sangat bagus ya, kalimat dari segi diksi ya. Itu di awal-awal dikemukakan, hakikat Idul Fitri itu bukan terletak pada baju baru yang dibelikan oleh abi dan ummi kita. Bukan juga lezatnya makanan ya, bukan juga perabot rumah tangga yang mahal. Tetapi rupanya di sini sudah dijawab sendiri adalah melawan hawa nafsu selama di bulan Ramadan ini. Ya, itu sudah hikmah dari ceramah yang dikemukakan oleh satu di antara sekian hikmah oleh Ikramullah ya, Muhammad Ikramullah. Ada juga tadi yang menarik bahwasanya ingin menjadi ustaz ya. Iya, mudah-mudahan menjadi penerus kakeknya yang sangat lincah dulu mengurus dakwah, yaitu Ustaz Baharuddin Salena. Ya, mendengar nama ini saya selalu melihat sosok yang agak susah didapatkan ya. Itu Baharuddin Salena, Ustaz Baharuddin Salena. Ya, tadi saya ingin melanjutkan tadi apa yang dikemukakan oleh Ustaz Saspa dan Kak Yanti. Jadi semua dari ketiga penceramah ini selalu membahas tentang hawa nafsu. Saya mengingatkan sekali lagi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi hawa nafsu itu luar biasa memang. Ada orang yang luar biasa terkenalnya dipuja kiri dan kanan, tapi tidak mampu menahan hawa nafsunya. Ada orang yang menjadi pemimpin yang luar biasa disegani, tapi tidak mampu menahan hawa nafsunya. Ya. Saya sudah mengutip tadi ada hadis, salah satu yang sangat merusak bagi seseorang itu, merusak dirinya, menghancurkan amal-amalnya adalah karena hawa muttaba, hawa nafsu yang tidak terkendali. Ya, jadi apalagi tadi juga dibahas oleh pembicara ya, penceramah yang kedua, bahkan mengutip surat Al-Jasiyah ya, apa surat Al-Furqan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya jadi mari kita belajar karena hawa nafsu ini akan luar biasa menggerogoti kita ya. Ada tulisan yang ingin saya kemukakan karena ini adalah akhir dari penampilan ketiga kita. Namun sebelumnya saya tetap akan memberikan puisi akrostik untuk Muhammad Ikramullah karena Ikram sudah saya tulis pada pekan lalu pada Grand Prize 10 besar ya. Maka saya tinggal melengkapi dengan Muhammad. Masih terngiang ayat Al-Quran yang kamu lantungkan. Usai kau tunaikan salat subuh, hati begitu tenang dan damai. Abi ummi, izinkan Ikram belajar menata hati. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Maafkan segala salah dan hilap Ananda, agar hati ini tenang menjalani setiap aktivitas dalam mengarungi dunia yang penuh dengan ujian. Kemudian untuk kita semuanya adalah festival DAI ini adalah ajang untuk belajar. Ajang belajar bagi peserta, ajang belajar bagi panitia, ajang belajar bagi host, ajang belajar bagi juri. Saya belajar menjadi juri itu sejak 1986 dan saya masih merasa saya harus belajar dan belajar. Ada kata bijak yang ditulis oleh teman, hidup ini adalah belajar. Belajar bersyukur meski tidak cukup. Belajar memahami meski tidak sehati. Belajar ikhlas meski tidak rela. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski terpaksa. Kira-kira bisa begitu? Kemudian teman juga melanjutkan dengan kata belajar. Kita semua adalah pembelajar. Dengan masalah kita belajar bijaksana. Dengan kegagalan kita belajar ketegaran. Dengan kecewa kita belajar melapangkan hati. Dengan penderitaan kita belajar memaknai kebahagiaan. Teruslah belajar hingga kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah terbaik yang diberikan oleh Sang Pencipta.
Mudah-mudahan menjadi pemenang dan pasti menjadi pemenang. Hanya kita tinggal membedakan Ikram di pemenang keberapa. Kalau bukan di satu, dia di kedua atau di ketiga, atau kalau bukan di ketiga, kedua dan ke satu. Saya kira tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan keempat. Jadi yang jelas sebentar setelah ini kita akan langsung umumkan memang ini adalah siapa pemenang satu, siapa terbaik dua, dan siapa terbaik tiga. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah hilap kami ketika menyampaikan komentar kami bertiga. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar kemampuan. Kami berusaha untuk berkomentar yang sebaiknya, tapi itulah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kami. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada para dewan juri atas komentarnya ya. Betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Abdullah bahwa acara ini menjadi ajang belajar untuk kita semua, bukan hanya kepada peserta kita tapi semua yang terlibat. Terima kasih banyak kepada dewan juri. Ya, sebelum kita mengumumkan juara-juara dari peserta Festival Dai Kepulauan Selayar, terlebih dahulu mari kita saksikan penampilan dari Relight yang akan membawakan lagu dengan judul Padamu Ku Bersujud, dan penampilan kedua yaitu dari Kak Arfa yang akan membawakan lagu dengan judul Alhamdulillah Syukur. Selamat menyaksikan. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud.
jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Selalu ku sakiti Engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikan-Mu dan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasa-Mu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Robbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Robbi atas rahmat dalam hidupku. Ya, itulah tadi penampilan dari salah satu band yang ada di Kepulauan Selayar, yaitu Relight, dan penampilan dari Karva.
penampilan yang sangat memukau ya Kak Nita. Ada sekali suaranya. Iya, Masya Allah. Ya, dan langsung saja kita juga akan menyaksikan penampilan dari salah satu dewan juri kita yang merupakan finalis Pildacil di tahun 2006. Betul sekali. Siapa dia Kak Nita? Inilah dia, salah satu dewan juri kita yang akan menampilkan ceramah di hadapan kita semua. Langsung saja kami panggilkan kepada Kak Yanti untuk dipersilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Suatu kehormatan bagi saya diundang bisa tampil gitu dalam acara Grand Final 3 besar Festival Dai Kepulauan Selayar. Syukur alhamdulillah atas sehat walafiat yang Allah izinkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa memasuki hari ke-27 Ramadan 1442 Hijriah. Sesungguhnya hati ini merasa sedih ketika mengingat bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Dari tadi saya mendengarkan peserta membawakan materi mereka tentang menyambut Idul Fitri, menyelami Idul Fitri dan seterusnya. Nah, saya ingin berbagi sesuatu yang baru saja saya baca beberapa hari lalu. Semoga apa yang saya baca ini bisa menjadi bekal tidak hanya di akhir-akhir Ramadan ini, tapi di hari-hari setelah kita Ramadan. Nah, salah satu surah gitu yang menurut saya keren di dalam Al-Quran adalah surah pertama, di juz pertama. Siapa yang tidak kenal surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah itu Allah saking kerennya surah ini, Allah pun mengomentari surah ini dalam sebuah ayat yang lain, Quran surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainakal walaqad atainakal matani wal Qur'anal azim. Dan kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang telah dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Masya Allah, Allah memberikan kepada kita hadiah berupa surah yang kita baca sedikitnya 17 kali di dalam sholat kita sehari semalam. Sholat wajib ya, ketika teman-teman sholat sunnah dan seterusnya, maka itu bisa bertambah lagi. Apa hikmahnya? Salah satu ayat yang ada di dalam surah ini adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini sesungguhnya menyampaikan sebuah permohonan hamba kepada Tuhannya agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, teman-teman di rumah yang menyaksikan ini semua, ada 2 hal yang akan Kak Yanti bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah tunjukilah kami, yaitu berarti kita memohon petunjuk. Kadang-kadang Kak Yanti bertanya-tanya, apa sih pentingnya petunjuk? Kenapa di dalam minimal 17 kali sholat kita harus memohon petunjuk kepada Allah? Apa pentingnya petunjuk itu? Nah, teman-teman, petunjuk itu sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam keseharian kita menjalani hari demi hari kita selalu dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Sebagai contoh, baru bangun tidur saja, tadi subuh kita sudah dihadapkan pada pilihan apakah kita akan melanjutkan tidur ataukah kita akan bangun untuk makan sahur. Nah, pada pilihan yang lain, misalnya kita sedang asyik bermain game, dan
azan berkumandang, kita dihadapkan lagi pada pilihan. Apakah kita akan segera meninggalkan game kita dan bersegera untuk memenuhi panggilan sholat, ataukah kita akan tetap untuk bermain game? Begitulah, itu masih dua contoh kecil di antara begitu banyak pilihan yang Allah berikan, yang Allah sediakan untuk kita. Nah, sudah menjadi sifat manusia. Saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka biasanya kita akan memilih pilihan yang paling mudah. Dari contoh tadi misalnya, ketika kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan bangun untuk makan sahur ataukah kita akan melanjutkan tidur, tentu pilihan yang nyaman adalah kita melanjutkan tidur. Daripada kita harus bersusah-susah untuk bangun sahur dan makan di waktu subuh begitu ya. Nah, sama juga ketika kita sedang asyik bermain game dan azan berkumandang, tentu yang pilihan yang nyaman adalah kita melanjutkan game kita daripada kalah, daripada harus mengulang game dari awal. Itu adalah pilihan-pilihan yang tidak nyaman untuk kita saat itu. Nah, disinilah kegunaan petunjuk itu. Karena mengapa orang-orang malah memilih untuk makan sahur padahal ada pilihan yang nyaman? Mengapa orang-orang malah memilih untuk bersegera untuk sholat padahal ada pilihan yang nyaman untuk bermain game? Karena kita tahu bahwa bukan seperti itu petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk sahur karena ada berkah di sana. Allah memerintahkan kita untuk bersegera saat azan berkumandang karena kita akan melaksanakan sholat yang wajib diperintahkan kepada kita. Nah, teman-teman, yang kedua, setelah kita meminta petunjuk, kelanjutan dari ayat ini adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kayantil bertanya-tanya lagi nih, jalan yang lurus. Mengapa kita meminta petunjuk kepada jalan? Mengapa kita tidak meminta petunjuk langsung kepada destinasi atau langsung kepada tujuan akhir? Misalnya nih, kita bisa meminta tunjukilah kami jalan ke surga misalnya. Kenapa tidak seperti itu? Karena teman-teman, satu hikmah besar dari ayat ini adalah tujuan hidup kita sesungguhnya adalah jalan itu sendiri. Allah memerintahkan kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli seberapa banyak pilihan yang Allah berikan kepada kita, tidak peduli hidup maupun mati kita, seberapa keras perjuangan kita menghadapi hidup, maka yang Allah perintahkan kepada kita adalah kita tetap berada di jalan yang lurus. Bisa dibayangkan teman-teman, ketika yang menjadi destinasi, yang menjadi tujuan kita adalah destinasi itu, maka mungkin akan ada orang yang menyerah di tengah jalan karena betapa panjangnya, betapa jauhnya destinasi yang akan kita raih. Tapi itulah maha sucinya Allah. Allah memberikan kita jalan itu, memberikan kita petunjuk itu untuk tetap berada di jalan. Jadi tugas kita selama kita hidup di dunia ini adalah hanya bagaimana agar kita taat kepada Allah dan tetap berada di jalan yang lurus itu. Saya kira itu semoga bisa menjadi bekal buat kita semua untuk kita di Ramadan, akhir Ramadan ini dan setelah Ramadan nanti. Mohon maaf jika ada yang salah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, tibalah kita di puncak dari acara kita hari ini, yaitu di pengumuman. Nah, sekarang kita akan mengumumkan siapa-siapa saja sih kami yang akan menjadi juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Nah, namun sebelum itu kita umumkan juara favorit terlebih dahulu ya Kak Nita. Mungkin Kak Nita bisa menyebutkan siapa juara favorit kita dengan view berapa banyak dan like berapa banyak. Ya, jadi juara favorit kita adalah peserta yang memiliki jumlah view terbanyak di YouTube LTTV Selayar dan juga like terbanyak, dan itu jatuh kepada Alfia Zalfa Naura dari UPT SDI 62 Kepulauan Selayar dengan jumlah penayangan video 2000 viewers dan juga like 521. Masya Allah, ya. Langsung saja Kak Nita, kita umumkan siapa sih juara 1, 2, dan 3 Festival Dai Kepulauan Selayar. Ya. Langsung saja, juara 3 Festival Dai Kepulauan Selayar jatuh kepada Muhammad Ikramullah dari SDIT Al-Wahda. Nah, selanjutnya juara 2 dan juara 1. Pasti pada penasaran nih ya kan? Semua orang di studio dan juga di rumah pasti penasaran siapa sih yang akan menjadi juara 1 ataupun juara 2 Festival Dai Kepulauan Selayar. Namun setelah yang berikut ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar. Kembali lagi dalam acara Festival Dai Kepulauan Selayar. Pastinya kita ini sudah tidak sabar ya kami ya, siapa sih yang bakalan jadi juara 1. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja sih yang mendukung acara kita hari ini sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Jadi acara ini berjalan dengan lancar karena dukungan dari Warung Nata, Goser Ojek Online Selayar, Percetakan Anugerah Jaya, Aroma Cafe, dan Dreams Art, ada Shiny Store, Fantasi, Selayar Frame, Syams Design, dan Makaroni Jalur 2. Ya, jadi itulah yang mendukung acara kita hari ini sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya yaitu pengumuman juara kedua. Cereng. Jadi, yang menjadi juara kedua pada Festival Dai Kepulauan Selayar jatuh kepada Wastika Musfira dari UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Ya, karena sudah ketahuan ya Kak Nita siapa juara 3 dan juara 2 Festival Dai Kepulauan Selayar. Jadi juara 1 Festival Dai Kepulauan Selayar jatuh kepada Leana Halista Zulfikar dari UPT SDI 62 Kepulauan Selayar. Ya, alhamdulillah ya Kak Nita. Kami ucapkan selamat kepada semua peserta dan selanjutnya penerimaan hadiah. Ya, kita undang dulu ya kami ya peserta. Pertama kita undang kepada peserta dengan juara favorit. Dipersilakan kepada adik kita Alfia Zalfa Naura.
kami juga mempersilahkan kepada Kak Anis Dwi Putra selaku Ketua Panitia untuk menyerahkan hadiah kepada juara favorit kita. Silahkan Kak. Iya. Jadi ini adalah peserta juara favorit kita yang memiliki fans terbanyak ya Kak Mia. Iya, Masya Allah ya. Ih, gemes. Ya. Jangan lupa difoto Kak. Hadap ke sini cantik ya. Foto dulu. Oh, kita geser dulu ya. Masya Allah. Ya, terima kasih kepada favorit kita. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilahkan kepada juara 3 untuk naik ke depan dan kami memohon kesediaan dari Ustadz Aspa untuk memberikan hadiah kepada juara 3 Festival Dai Kepulauan Selayar. Ya, Muhammad Ikramullah. Ya, Muhammad Ikramullah, silakan Dek ke depan. Masya Allah. Ya, pengambilan gambar dari panitia. Sudah? Oh, iya masih ada. Hah? Oh ya, oke. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat Ikramullah. Dan selanjutnya juara kedua kita ada Wastika Musfira, dipersilahkan untuk mengambil tempat dan juga diundang kesediaannya kepada Ustadz Abdullah untuk memberikan hadiahnya. Soalnya kerjanya terus lagi. Pasti sini deh. Insya Allah. Ya. Ya. Oh, masih ya mungkin Ustaz. Masih kan tidak mungkin. Ya. Terima kasih kepada Wastika Musfira. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada pemenang juara 1 Festival Dai Kepulauan Selayar yaitu Adik Leana Khalista Zulfikar untuk naik ke depan dan kami memohon kesediaan dari CEO LTTV Selayar untuk memberikan hadiahnya. Silahkan. Selamat. Aduh, sini. Ya. Salam Kidek. Masya Allah. Ya, terima kasih. Baik, itulah tadi rangkaian acara kita telah selesai ya kami ya. Pengumuman sudah dan semoga acara ini dapat membawa banyak manfaat untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang-orang yang terlibat, namun
untuk semua orang, baik pemirsa di rumah dan semuanya. Dan selanjutnya di penutup acara kita akan kembali dihibur oleh band Selayar, yaitu Relax Band. Jadi sampai jumpa di acara selanjutnya. Kami dan seluruh panitia dan tim Festival Dai Kepulauan Selayar memohon maaf jika ada kekurangan selama rangkaian acara Festival Dai Kepulauan Selayar hingga selesai. Ya, saya Kak Mia dan Kanita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu?
sejati tinggallah sepi bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati